Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Sore. Kali ini bersama saya Fani Imaniar. Nama bakal calon pendamping Ganjar Pranowo sebagai cawapres semakin mengerucut dari 10 nama yang sebelumnya diumumkan. Saat ini telah ada 5 nama yang dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar sebagai bakal cawapres. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut 10 nama cawapres yang berpotensial mendampingi Ganjar telah mengerucut menjadi 5 nama. Kelima nama tersebut adalah Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, AHY, dan Caimin. 5 nama yang disebut oleh Puan muncul berdasarkan 10 nama bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sempat diumumkan saat Rakernas PDI Perjuangan bulan lalu. Sandiaga, Pak Erick, Pak Andika, Mas AHY, Caimin. Akan ada tambah lagi nggak? Baru jalan ke semenjak apa? Ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut. Puan juga berharap PKB juga akan merapat mendukung Ganjar Pranowo sebagai baca pres 2024. Hal itu diungkapkan Puan saat acara puncak peringatan 25 tahun PKB. Hubungan PDI Perjuangan dan PKB terjalin selama 20 tahun. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Iya, Bu Puan, kemudian juga PDIP dengan pesan-pesan tersiratnya. Tapi sore ini kami juga akan bahas lebih lanjut terkait dengan peluang 5 kandidat bakal pendamping Ganjar Pranowo ini dalam editorial Sindo News sore hari ini bersama dengan Chief of Content Badiku Tommy Cokro. Selamat sore, Mas Tom. Sore, Fani. Tampak semangat mungkin, terutama terkait dengan munculnya 5 nama yang sudah disebut oleh Bu Puan ya gitu. Kalau kita mungkin bisa hitung-hitung ada Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, Mas AHY, Caimin, dan juga Pak Andika Perkasa. Kalau kita melihat sih ada berbagai macam karakter gitu. Tapi kalau yang nama yang sedang digadang-gadang atau elektabilitasnya paling tinggi saat ini Erick Thohir dan juga Sandiaga Salahuddin Uno. Ada tanggapan sendiri? Ya, ini merupakan 2 nama yang tentu tidak asing ya dari sisi baik itu koalisi dan juga bagaimana elektabilitas dan juga popularitas dari kedua tokoh ini. Dan hari Minggu kemarin kita juga sudah lihat hasil dari survei indikator yang memang angkanya cukup tinggi ya untuk Erick Thohir dan juga Sandiaga Uno, dan profil kedua tokoh ini sendiri menempatkan sebagai bacawa pres dan elektabilitas sampai di level lebih dari 22%, dan juga yang menariknya adalah sebenarnya di bawahnya Erick Thohir itu ada Ridwan Kamil di situ. Oh, tadinya ya memang itu 20,1%. Tapi lucunya ketika diumumkan ternyata nama Ridwan Kamil tersingkir dari yang tadinya 10 ada, ternyata menjadi 5 ini. Insinuasi apa yang Mas Tom tangkap dari sini? Bu Puan tidak ingin atau PDIP tidak ingin berdampingan dengan Golkar atau bagaimana? Ya mungkin ada sesuatu yang dibicarakan terkait pemenangan di beberapa wilayah. Tapi kalau kita lihat di profil Ridwan Kamil kan sebenarnya bisa untuk mengisi Jawa di Barat. Jawa, di lokasi Jawa, baik itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Pak Ganjar, kemudian di Jawa Baratnya dari Ridwan Kamil. Cuma akhirnya mungkin ada beberapa tolak ukur gitu yang dilihat oleh beberapa lembaga survei. Kemudian dari 2 nama ini, baik Erick Thohir maupun Sandiaga Uno, ya dua-duanya cukup popularitasnya cukup tinggi, dan Pak Sandi sendiri dari sisi ketokohan juga selama sebagai menteri cukup menumbuhkan ya rasa popularitasnya terhadap lokasi-lokasi yang pernah beliau kunjungi selama bekerja. Kemudian Erick Thohir saat menjabat menjadi Menparekraf. Nah kemudian Erick Thohir yang memang menjadi highlight utama beberapa topik yang akhirnya meningkatkan ketertarikan Gen Z dan juga pemilih muda dari milenial yang memang menjadi 60% pemilih di Indonesia di tahun 2024. Karena ia menjabat sebagai ketum PSSI, ya makanya kalau soal bola kan biasanya generasi muda doyan gitu ya ngomongin ya bal-balan ini. Ya, dan memang banyak langkah beliau yang memang bermuara di akhir 2 bulan ini terutama ya terkait baik itu sebagai tuan rumah di U17, kemudian pada saat heboh-hebohnya U20 kemarin beliau menjadi ketum PSSI juga cukup memberikan sebuah perkembangan kinerja yang akhirnya membuat beberapa lembaga survei menempatkan beliau sebagai salah satu yang cukup tinggi dalam hal popularitas maupun disukai begitu oleh responden. Walaupun kita tidak jadi tuan rumah, tapi apresiasi itu ada begitu ya Mas Tom. Oke. Tapi bicara mengenai popularitas gitu, kita juga bicara dari mungkin sisi Badiku sendiri gitu kan, bisa mungkin terbaca ya gitu preferensi siapa saja yang dicari oleh pembaca atau oleh pengguna dari aplikasi Badiku tersebut. Dari 5 nama ini ada yang menarik perhatian nggak atau paling besar begitu sorotannya?
Badiku melihat bahwa karena pemilih tadi ya, pemilih Gen Z maupun milenial muda sangat fasih menggunakan gadget atau platform digital. Dan memang perbedaan antara 2024 dengan 2019 cukup gapnya tuh jauh antara pemilih-pemilih yang aktif menggunakan sama yang tidak menggunakan. Jadi ada pergeseran perilaku ya dalam penggiringan opini atau maupun konten yang juga bermuara di platform digital. Nah, di tahun ini Gen Z dan juga milenial cukup sering gitu melihat baik itu ya Pak Ganjar Pranowo, kemudian ya saingannya Pak Prabowo Subianto, ya Pak Erick Thohir, kemudian juga Pak Sandiaga Uno yang cukup aktif menggunakan sosial medianya sebagai bagian. 4 nama ini ya. Betul, kepanjangan profil mereka yang juga dari sisi konten menyesuaikan apa sih yang disukai sama Gen Z dan juga milenial muda. Bahkan kalau kita lihat di TikToknya Pak Erick Thohir saja, aktif sebelum ya. jadi ketum PSSI sudah sangat aktif. Gitu. Jadi kalau dulu pepatahnya mengatakan gitu, siapa yang akan memenangkan negara ini, siapa yang bisa menguasai media bisa memenangkan negara ini. Tapi kalau sekarang siapa yang bisa menguasai media sosial, mungkin bisa jadi yang akan menguasai negara. Kuncinya mungkin ya, kata mungkin tadi. Karena kalau kita lihat, tetap saja pola pendekatan lama masih berlaku. Ketemu langsung dengan siapapun calon pemilih di daerah-daerahnya, itu masih merupakan prioritas utama. Tatap muka, musuhan itu masih digunakan, masih efektif ya? Masih efektif, tapi memang sekarang ada pergeseran yang cukup besar di pemilih muda dan Gen Z. Yang akhirnya, why? Ya karena mereka cukup sering melihat penggiringan opini yang terjadi di baik itu TikTok maupun di Reels Instagram. Jadi kesannya kayak konfirmasi langsung gitu ya kalau kita tatap muka dengan calon-calon ini. Betul, dan bahkan sekarang banyak sekali forum-forum diskusi yang dilakukan oleh para Gen Z ataupun pemilih muda dari kategori milenial lebih aktif gitu untuk hadir di acara-acara ya model-model panel discussion atau festival-festival. Makanya kita sering sekali melihat event-event di mana ada Pak Erick Thohir, di mana ada Pak Ganjar Pranowo, di mana ada Pak Sandiaga Uno untuk hadir hanya untuk appear gitu ya, memberikan sambutan atau bahkan monolog terkait bagaimana sih future-nya untuk mereka ini, terutama Gen Z dan juga milenial muda dalam mencari pekerjaan di tengah hebohnya AI, hebohnya Web3 dan lain-lain. Jadi tidak hanya bentuk kampanye tanda kutip ya, tapi juga mengenalkan, ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan aspirasi dan juga keinginannya para pemilih muda ini ya, calon pemilih muda ini ya Mas Tom. Kita breakdown lagi begitu. Kalau kita lagi-lagi kita ngambil atau belajar dari pengalaman pesta demokrasi di tahun sebelumnya gitu. Ketika biasanya yang memenangkan pemilu adalah capres yang berasal dari kalangan nasionalis dengan cawapresnya yang berasal dari kalangan agamis. Kalau di 2024 ini apakah resep tersebut bisa terulang atau akan terulang lagi? Ya tentu hal ini tetap menjadi bagian dinamika politik yang ada saat ini. Atau jadi pertimbangan mesin parpolnya akan mengusung? Bisa jadi. Tapi kalau kita lihat dari profil tersebut, misal terkaitan agamis gitu ya, baik Erick Thohir maupun Sandiaga Uno ini masuk kategori itu sekarang karena memang satu dari NU, satu lagi P3 gitu ya. Kemudian ada calon yang diusung oleh Partai Perindo contohnya. Tuanku Guru Bajang yang merupakan lekat dengan baik itu pemerintah daerah pada saat beliau menjadi gubernur dan juga sebagai tokoh agamis gitu. Paket lah ya, satu paket. Dan maksudnya ini bisa menutupi katakanlah Pak Ganjar Pranowo yang masih punya pekerjaan rumah begitu untuk menggait tidak hanya pemilih muda tetapi juga pemilih yang berasal dari kalangan agamis di daerah-daerah begitu. Kemudian kalau nama-nama yang lain gitu, misalnya kalau di sini saya lihat Mas Agus AHY, kemudian juga Pak Andika Perkasa asalnya dari militer. Terus kemudian Caimin tadi dari kalangan agamis begitu ya. Tapi yang menarik adalah lucunya Caimin dan juga Mas AHY ini bukan dari koalisi berkelanjutan, tapi dipertimbangkan gitu oleh Bu Puan. Ya, kalau tadi saya menonton wawancaranya dengan Kennedy Muslim ya dari Indikator juga. Dia juga bilang bahwa ini mungkin saja gimmick gitu ya. Karena memang ini apakah memang basa-basi, tapi ini 5 nama besar kan tadi ya. Atau mungkin memang ada unsur strategi untuk mengacaukan sebuah fokus koalisi di seberang sana gitu kan. Karena memang kedua nama ini jelas lekat, satu dengan Prabowo Subianto, satu lagi ya jelas dengan Anies Baswedan. Yang sampai saat ini belum mengumumkan nama cawapresnya. Jadi inilah momentum ini yang dimanfaatkan sebagai strategi dari PDIP. Kita coba menyebutkan 2 nama ini. Ini mungkin ya. Tapi lagi-lagi bisa jadi, tapi bisa memang jadi itu karena sah-sah dinamika saja. politik akan berlangsung dan di saat yang sama
ada juga yang meragukan jika AHY akan dipilih gitu misalnya, karena memang punya histori kan ke PDIP dengan Demokrat yang memang dari dulu tidak begitu dekat lah intinya. Tapi udah islah gitu, Betul. sudah baikan tanda kutip. Kemarin sudah bertemu. Betul, tapi Tinggal bertemu ini kan tidak jelasannya juga besar gitu ya. Tapi kecuali ya, kalau ternyata Bu Mega akhirnya ketemu sama Pak SBY ke depan, itu mungkin lebih kita. simbolnya lebih kuat mungkin. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya Caimin begitu, atau kita bicara mengenai PKB sendiri ya. Ya. Bu Puan udah terang-terangan ngomong PKB lebih baik mendatangi atau apa ya namanya mengusung Pak Ganjar, ikut bersama kami dalam mengusung Pak Ganjar Pranowo, mengingat siapapun atau katakanlah ketika PDIP bergabung dengan PKB dalam pemilu-pemilu sebelumnya hampir pasti menang begitu Mas Tom. Tapi kalau dari sisi lembaga survei, elektabilitas Caimin memang tidak begitu tinggi. Oke, kalah Jadi, ya dari calon yang lain ya. Betul, dan angkanya memang cukup signifikan kalau kita bandingkan. Tapi di saat yang sama tentu Caimin ini selalu ada ya dalam muara persaingan politik yang ada sejak tahun yang kemarin-kemarin juga. Jadi artinya ada sebuah kompromi dan juga strategi yang bisa dimanfaatkan momentumnya baik dari kedua belah pihak yang memang menggunakan nama Caimin sebagai calon-calon atau orang-orang yang bersanding dengan capres-capresnya atau bacapresnya. Artinya kalau kita lihat senyum khasnya Caimin selalu ada ya di pertemuan manapun juga beliau tampak yakin sekali gitu. Tapi jelas sampai saat ini jalinan kerjasama yang memang cukup dilihat oleh publik adalah kedekatan beliau dengan Gerindra. Meskipun sampai saat ini belum diputuskan sebagai salah satu cawapresnya. Padahal sudah mepet atau sudah bersanding lama begitu ya dari tahun 2022. Baik Mas Tom, saya sudah dikode-kode begitu oleh produser. Sayang sekali durasinya karena sudah habis, kita sudahi dulu ya dialog kita dalam editorial view hari ini. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu. Kita akan bahas lagi ya terkait dengan topik lain dalam editorial view selanjutnya. Thank you Fanny. Selamat sore Mas Tom.